Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di balik jalanan sepi, gang-gang yang terlupakan, dan rumah-rumah tua yang ditinggalkan, ada cerita yang nyata, namun terdengar seperti mimpi buruk. Di sebuah desa di Jawa Timur, suasana politik desa yang biasanya tenang mendadak memanas. Semua bermula dari ambisi seorang lurah bernama Pak Wiryo. Ia sudah 2 periode menjabat sebagai kepala desa. Di masa awal kepemimpinannya, ia dikenal cukup disegani, tegas, pandai bicara, dan mampu mengatur warga. Namun seiring waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Ia semakin rakus kekuasaan, haus pujian, dan tak segan menekan lawan-lawan politiknya dengan cara licik. Desa itu sebenarnya sederhana. Masyarakatnya hidup dari petani, peternak, dan sebagian kecil berdagang. Mereka butuh pemimpin yang bijaksana, yang bisa menjadi panutan. Namun perlahan, wibawa Pak Wiryo pudar. Warga mulai jengah dengan gaya kepemimpinannya yang arogan. Ia sering memaksakan keputusan tanpa musyawarah, membagi bantuan secara tidak adil, bahkan tidak jarang memeras orang-orang kecil dengan dalih aturan desa. Ketika masa jabatan mendekati akhir, kabar mulai beredar bahwa akan muncul pesaing baru dalam pemilihan lurah berikutnya. Orang itu bernama Pak Sarwo, seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya lebih suka hidup sederhana. Ia dikenal jujur, rajin membantu tetangga, dan tak pernah menolak jika diminta menjadi penengah dalam perselisihan. Kehadirannya memberi harapan baru bagi warga. Banyak orang berbisik bahwa desa akan lebih tenang dan adil jika dipimpin olehnya. Kabar itu sampai ke telinga Pak Wiryo. Mulanya ia menanggapinya enteng. Wong Sarwo itu cuma petani biasa kok. Mana bisa melawan aku yang sudah berpengalaman. Begitu pikirnya. Tapi semakin hari, desas-desus dukungan untuk Pak Sarwo semakin meluas. Bahkan beberapa perangkat desa diam-diam mulai merapat ke pihaknya. Hal itu membuat darah Pak Wiryo mendidih. Dalam hatinya tumbuh ketakutan bercampur iri. Ia tak rela kursi kekuasaan yang telah membuatnya dihormati, bahkan ditakuti, berpindah tangan ke orang lain. Baginya kekuasaan adalah segalanya, sumber kehormatan, sumber uang, dan sumber kendali. Kehilangan jabatan berarti kehilangan segalanya. Malam-malam Pak Wiryo sering gelisah, tidurnya tidak nyenyak, pikirannya dipenuhi bayangan tentang orang-orang yang bersorak mendukung lawannya. Dalam mimpinya, ia bahkan pernah melihat Pak Sarwo duduk di kursi lurah dengan senyum puas. Sementara dirinya terpinggirkan, tersingkirkan, tak lagi dihormati. Terbangun dengan keringat dingin, dada berdebar, seolah mimpi itu adalah pertanda buruk. Ketakutan itu berubah menjadi obsesi. Aku harus bertahan, apapun caranya, gumamnya suatu malam. Mulanya ia mencoba cara biasa, menyuap beberapa warga dengan janji bantuan, mengundang tokoh agama untuk mendukungnya, bahkan menebar fitnah halus tentang Pak Sarwo. Namun semua itu tak banyak berpengaruh. Nama Pak Sarwo justru makin harum, dianggap sebagai calon lurah yang tulus dan dekat dengan rakyat. Kemarahan Pak Wiryo memuncak.
ia mulai berpikir mencari jalan yang tak lazim. Di Jawa masih banyak orang percaya bahwa kekuatan gaib bisa menjadi penentu. Santet, guna-guna, atau ilmu hitam kerap disebut-sebut sebagai senjata rahasia bagi mereka yang ingin menyingkirkan lawan. Dan Pak Wiryo yang sudah kehilangan akal sehat mulai melirik jalan itu. Suatu sore ia duduk termenung di pendopo rumahnya. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir dari kandang ayam di belakang. Pandangannya kosong, wajahnya keras penuh beban. Istrinya, Bu Lastri, mencoba menenangkan. "Pak, sudahlah, sudah. Kalau memang rezeki, jenengan pasti terpilih lagi. Kalau kalah pun kita masih punya sawah dan rumah. Hidup ini bukan soal jabatan saja, Pak." Tapi Pak Wiryo mendengus. "Kowe ini gak ngerti apa-apa. Aku ini lurah. Wong-wong nurut karo aku. Yen aku kalah, kabeh bakal nginjek-nginjek aku. Aku ora iso ngene." Suaranya meninggi, penuh emosi. Bu Lastri hanya terdiam. Ia tahu betul watak suaminya. Sekali ia menginginkan sesuatu, tak ada yang bisa membendung. Malam itu, ketika Bu Sulastri terlelap, Pak Wiryo diam-diam keluar rumah. Ia berjalan melewati pematang sawah, menuju sebuah dusun kecil di tepi hutan. Konon di sanalah tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Kromo yang terkenal sakti namun ditakuti. Orang-orang menyebutnya bisa mengirim penyakit hanya dengan sejumput tanah kuburan dan sehelai rambut korban. Banyak cerita tentang orang yang mati mendadak setelah berselisih dengan orang yang meminta bantuan Mbah Kromo. Langkah Pak Wiryo mantap, meski dalam hatinya ada rasa was-was. Tapi ambisi telah menutup akal sehatnya. Ia yakin hanya kekuatan gelap yang bisa menyingkirkan lawannya. Ia tidak peduli apapun resikonya. Yang penting kursi lurah tetap dalam genggamannya. Sesamanya di depan rumah Mbah Kromo, bulu kuduknya meremang. Rumah itu berdinding bambu yang lapuk dengan halaman dipenuhi pohon-pohon besar. Suara jangkrik mendominasi malam dan sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Pak Wiryo menarik nafas panjang, lalu mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara berat, serak namun tegas. "Aku sudah menunggumu." Pak Wiryo tertegun. Bagaimana mungkin Mbah Kromo tahu kedatangannya? Hatinya semakin berdebar. Namun ia tahu jalan yang dipilihnya tak bisa ditarik kembali. Ia pun melangkah masuk dengan satu niat yang sudah bulat, menyingkirkan saingannya dengan cara apapun, meski harus menggadaikan jiwanya sendiri. Dan di sanalah awal dari sebuah kisah kelam dimulai. Perang santet yang kelak tak hanya merenggut nyawa lawan, tapi juga menyeret seluruh desa dalam kengerian. Pak Wiryo berdiri di depan pintu rumah bambu itu. Nafasnya sedikit terengah, bukan karena lelah berjalan, melainkan karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia menatap pintu tua yang catnya sudah mengelupas, dengan ukiran sederhana yang sudah dimakan waktu. Ketika suara serak itu berkata, "Aku sudah menunggumu," bulu kuduknya semakin berdiri. Perlahan pintu terbuka, menampakkan sosok lelaki tua dengan tubuh kurus, kulit keriput, dan rambut putih kusut yang dibiarkan terurai. Matanya cekung, namun sorotnya tajam, seperti mampu menembus isi hati siapapun yang menatap. Dialah Mbah Kromo, dukun yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang. "Masuklah, lurah," ucapnya datar, seolah sudah tahu siapa yang datang tanpa perlu diperkenalkan. Pak Wiryo tercekat namun segera menunduk hormat.
Nyuwun sewu, kula nyuwun tulung. Suaranya bergetar, separuh karena gugup, separuh lagi karena ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Mbah Kromo berjalan perlahan ke dalam rumah. Tongkat kayu hitam di tangannya mengetuk lantai bambu. Tanpa menoleh ia berkata, "Aku tahu maksudmu. Kau ingin singkirkan pesaingmu, Sarwo." Pak Wiryo terkejut. Belum sempat ia bercerita, dukun itu sudah membongkar isi hatinya. Tapi ia mencoba tetap tenang, lalu menjawab lirih, "Enggih mbah, kula boten purun yen Sarwo ngrebut kursi lurah. Kula mpun nyaman jabatan niki. Yen kula kalah, derajat kula ilang. Sedaya wong bakal ngremehin kula." Mbah Kromo duduk di tikar usangnya, menutup mata sebentar lalu membuka matanya perlahan. "Kekuasaan itu manis lurah, tapi harganya pahit. Kau siap membayar harga itu?" Pertanyaan itu menusuk hati Pak Wiryo. Ia tahu akan ada konsekuensi, namun pikirannya sudah tertutup oleh ambisi. "Kulo siap mbah. Apapun yang mbah minta akan saya turuti mbah." Dukun tua itu mengangguk pelan. Ia meraih sebuah wadah tanah liat di sudut ruangan, lalu membuka tutupnya. Aroma anyir bercampur bau kemenyan menyeruak, membuat dada Pak Wiryo sesak. Di dalam wadah itu terlihat beberapa benda aneh. Potongan kain kafan, tulang kecil, bahkan rambut manusia yang sudah mengeras. "Untuk menjatuhkan Sarwo, aku butuh sesuatu darimu," kata Mbah Kromo dengan suara pelan tapi penuh tekanan. "Kau harus menyerahkan sesuatu bagian dari awakmu sebagai tanda ikatan. Bisa kuku, rambut, atau darah." Pak Wiryo terdiam. Ia menelan ludah, lalu mengangguk mantap. "Baik mbah, saya sanggup." Dengan tangan gemetar, ia meraih pisau kecil yang diberikan Mbah Kromo dan menggoreskan jarinya. Tetesan darah jatuh ke dalam wadah tanah liat itu, bercampur dengan benda-benda mistis di dalamnya. Mbah Kromo menutup wadah itu sambil komat-kamit membaca mantra. Suaranya rendah, tak jelas, seperti bahasa kuno yang asing di telinga. Lalu ia mengeluarkan sehelai kain hitam panjang yang penuh dengan tulisan aksara Jawa kuno. Kemudian mengikatkan kain itu di pergelangan tangan Pak Wiryo. "Mulai malam ini kau sudah terikat. Apa yang kau minta akan terjadi. Tapi ingat, setiap permintaan ada balasannya. Tidak ada santet tanpa tumbal. Kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga," ucap Mbah Kromo dengan mata menatap tajam. Pak Wiryo merasakan dadanya berdegup keras. Namun pikirannya tetap sama. Kursi lurah harus ia pertahankan, apapun taruhannya. "Saya sudah siap mbah. Yang penting Sarwo itu bisa saya kalahkan." Mbah Kromo kemudian mengambil boneka kecil dari jerami, lalu membungkusnya dengan kain kafan. Di dada boneka itu, ia tuliskan nama Sarwo. Lalu ia menancapkan jarum-jarum panjang di tubuh boneka itu, sambil terus membaca mantra. Suara yang keluar terdengar seperti bisikan 1000 orang dari balik kegelapan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Api dan pelita kecil di sudut ruangan bergetar nyaris padam. Suara lolongan anjing terdengar bersautan dari kejauhan, membuat malam itu semakin mencekam. Pak Wiryo berusaha menahan rasa takut. Ia menggenggam lututnya erat, matanya terus menatap boneka itu. Dalam hatinya ia membayangkan Pak Sarwo yang sedang terbaring kesakitan. Ada rasa puas yang perlahan merayap di hatinya. Setelah ritual itu selesai, Mbah Kromo berkata lirih, "Besok pagi Sarwo
akan mulai merasakan akibatnya. Badannya akan panas dingin, kulitnya gatal seperti ditusuk jarum, dan tidak ada tabib atau dokter yang bisa menyembuhkan. Itu baru permulaan. Kalau kau ingin dia benar-benar hancur, kau harus datang lagi membawa sesajen dan tumbal. Pak Wiryo mengangguk cepat. Nggih Mbah, saya akan turuti. Dukun tua itu tersenyum samar, senyum yang lebih mirip menyeringai. Ingat Lurah, semakin besar ambisimu, semakin besar pula bayangan kelam yang akan mengikutimu. Kau sudah membuka pintu yang tidak akan pernah bisa kau tutup kembali. Pak Wiryo tidak mempedulikan peringatan itu. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menjatuhkan lawannya, menenangkan pemilihan, dan tetap menjadi penguasa. Malam itu ia pulang dengan hati penuh keyakinan. Meski di belakang punggungnya, Mbah Kromo masih terus menggumamkan mantra yang entah ditujukan untuk siapa. Langkahnya di jalan setapak terasa ringan, tapi hawa dingin yang menusuk tulang seolah mengikuti. Entah mengapa sesekali ia merasa ada bayangan yang berjalan di belakangnya. Ia menoleh, namun hanya mendapati gelap dan suara jangkrik. Ia mencoba mengabaikan, menganggap itu sekedar ilusi. Ia tidak tahu malam itu sebenarnya bukan hanya dirinya yang pulang. Ada sesuatu yang ikut menempel, sesuatu yang kelak akan menagih balas. Karena perjanjian dengan dunia gaib tidak pernah datang tanpa harga. Pagi itu suasana rumah Pak Sarwo terasa berbeda. Istrinya, Bumina, terbangun lebih dulu karena mendengar suara suaminya mengerang kesakitan di kamar. Ia mendapati tubuh Pak Sarwo berkeringat deras meski udara masih dingin. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, dan kedua tangannya gemetar tak terkendali. Pak, Bapak kenapa Pak? Tanya Bumina cemas menyentuh kening suaminya. Panas, terlalu panas, seakan tubuhnya terbakar dari dalam. Aku rasa nyawaku kayak ditusuk-tusuk, semua perih, bisik Pak Sarwo lirih, matanya sayu seperti menahan sakit yang luar biasa. Bumina panik, ia segera memanggil anaknya yang paling tua untuk mencari tabib desa. Tak lama kemudian, datanglah seorang tabib bernama Pak Darmo. Ia mencoba meraba nadi, memeriksa tubuh, lalu menggelengkan kepala dengan raut bingung. Anehnya, panasnya tinggi sekali, tapi tubuh beliau malah dingin. Ini bukan sakit biasa. Malam pertama sejak sakit itu, keadaan menjadi semakin aneh. Saat seluruh keluarga terlelap, Buminah mendengar suara seperti orang menangis di dapur. Suara itu lirih, panjang, seperti tangisan seorang perempuan. Dengan hati-hati ia melangkah ke dapur, tapi begitu sampai tidak ada siapapun di sana. Hanya suara kayu berderit dan angin yang masuk dari celah dinding bambu. Namun begitu ia kembali ke kamar, ia mendapati suaminya merintih. Kulit tangannya penuh bintik merah seperti bekas jarum. Minah, ada yang ganggu saya Minah. Ada yang tidak suka dengan saya Minah, ujar Pak Sarwo dengan mata melotot ketakutan. Keesokan harinya, kabar tentang sakitnya Pak Sarwo cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan menjenguk, sebagian membawa doa dan ramuan tradisional. Namun setiap ramuan yang diminum justru membuat tubuhnya semakin gelisah. Seakan-akan ada sesuatu dalam dirinya yang menolak pengobatan. Di antara para tetangga mulai terdengar bisikan-bisikan. Kayaknya bukan sakit biasa, ini pasti ada yang ngirim santet. Orang-orang sudah tahu Pak Sarwo bakal maju jadi calon lurah.
Mungkin ini gara-garanya. Bisikan itu semakin hari semakin keras. Meski tidak ada yang berani menyebut nama terang-terangan, tapi di hati beberapa warga, tuduhan sudah mengarah. Siapa lagi kalau bukan Pak Wiryo, lurah yang sekarang menjabat. Sementara itu di rumah Pak Sarwo, kejadian aneh terus terjadi. Malam-malam terdengar suara ketukan di jendela, padahal tak ada orang di luar. Lampu minyak tiba-tiba padam sendiri, meninggalkan kegelapan pekat. Kadang-kadang Puminah melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, namun lenyap ketika ia mencoba menatap lebih lama. Yang paling menakutkan adalah ketika tubuh Pak Sarwo tiba-tiba melayang-layang, seperti kejang hebat. Ia menjerit, matanya melotot, lidahnya menjulur, seakan sesuatu yang mencekik lehernya. Anak-anak mereka menangis ketakutan, sementara Puminah hanya bisa memeluk mereka sambil membaca doa-doa yang ia hafal. Pernah suatu malam, seorang tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah melihat sesuatu yang ganjil. Dari celah jendela ia melihat sosok Pak Sarwo dengan wajah gosong menatap lurus ke dinding. Di belakangnya berdiri bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Tetangga itu lari terbirit-birit, tidak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, cerita itu menyebar cepat. Warga makin yakin bahwa sakitnya Pak Sarwo ada hubungannya dengan ilmu hitam. Sebagian mulai berbisik agar keluarga Pak Sarwo mencari dukun balian, orang pintar yang bisa melawan santet. Namun Puminah semula ragu. Ia masih berharap suaminya bisa sembuh dengan doa dan pengobatan biasa. Ia tidak ingin terjebak dalam permainan ilmu hitam. Tapi ketika malam ketiga tiba, harapan itu nyaris runtuh. Malam itu tubuh Pak Sarwo semakin parah. Kulitnya memucat seperti mayat. Namun dadanya naik turun, seakan berjuang keras melawan sesuatu. Dari mulutnya keluar busa putih bercampur darah. Suaranya parau, penuh penderitaan. "Minah, tolong aku Minah. Rasanya ada jarum-jarum nancap di dadaku Minah." Puminah menangis histeris, memanggil anak-anaknya untuk membantu menahan tubuh ayahnya yang kejang. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari loteng rumah. Seolah ada benda jatuh berat. Saat anak laki-lakinya naik untuk memeriksa, ia hanya menemukan tanah kuburan yang berserakan, masih lembab, bau anyir. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Warga yang ikut menolong mulai percaya bahwa ini bukan lagi urusan dunia nyata. Ini memang santet. Tidak ada yang bisa menangani kecuali orang yang ngerti ilmu gaib, kata salah seorang tetua desa dengan wajah serius. Kabar tentang kondisi Pak Sarwo akhirnya sampai juga ke telinga Pak Wiryo. Bukannya iba, ia justru tersenyum puas ketika mendengar lawannya terbaring lemah. "Sudah tak kandani, ndak ada yang bisa ngalahke aku," gumamnya dalam hati. Namun ia tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan baru permulaan. Ia mengira santet itu hanya akan mengenai Sarwo seorang. Ia tidak tahu bahwa benang-benang hitam yang sudah dilepaskan tak hanya mengincar satu orang, tapi bisa merambat, mencari celah, bahkan menuntut korban yang tak bersalah. Di rumahnya yang sunyi, Pak Sarwo terus berjuang antara hidup dan mati. Puminah mulai menyerah. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangan yang dingin dan bergetar. Air matanya jatuh satu-satu membasahi kain selimut. "Pak, kalau benar ini kiriman orang jahat, aku gak bakal diam saja Pak. Aku bakal cari orang yang bisa melawan balik Pak. Aku gak rela Pak, Bapak seperti ini." Kata-kata itu terucap dengan tekad, meski dalam hatinya ada rasa takut. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuka babak baru. Sebuah perang santet
yang bukan hanya tentang perebutan kursi lurah, tapi juga tentang siapa yang sanggup bertahan hidup di tengah kegelapan ilmu hitam. Dan malam itu ketika ayam jantan berkokok sebelum waktunya, tanda-tanda petaka baru saja dimulai. Kabar tentang sakitnya Pak Sarwo membuat hampir seluruh warga desa cemas. Mereka tahu ini bukan penyakit biasa. Tubuhnya penuh luka misterius, seakan ditusuk-tusuk jarum, dan panas tubuhnya tak bisa diturunkan oleh ramuan apapun. Banyak tetangga yang semula bersikap netral kini mulai tergerak. Mereka tidak hanya prihatin, tetapi juga marah. "Wis jelas, iki santet," kata seorang warga tetua desa pada malam pertemuan kecil di surau. "Sing iso ngirim santet cuma wong sing wedi kalah," saut yang lain. Meskipun tak ada nama disebut secara terang, arah tudingan sudah jelas. Semua orang tahu hanya satu orang yang paling mungkin melakukannya. Pak Wiryo, lurah yang kini mulai kehilangan dukungan. Di tengah keresahan itu, Bu Minah sudah tak kuat melihat suaminya menderita seperti itu. Ia ingat pesan seorang tetua desa. Kalau ingin melawan ilmu hitam, harus cari orang yang lebih sakti. Maka pada malam keempat, ia memberanikan diri mendatangi seorang kerabat jauh di desa tetangga. Namanya Ki Jatmo, seorang dukun muda yang terkenal sebagai penyembuh dan penolak santet. Ki Jatmo awalnya enggan terlibat. Ia tahu betul, melawan santet bukan perkara ringan, apalagi jika yang mengirim adalah Mbah Kromo, dukun tua yang namanya sudah termansyur karena kekejamannya. Namun ketika melihat kondisi Pak Sarwo yang sekarat, ia tak tega. Kalau aku tidak bantu, dia bisa mati. Tapi ingat Minah, ini bukan hanya urusan penyembuhan. Ini akan jadi perang panjang. Apa kau siap menanggung akibatnya? Minah dengan mata sembab mengangguk tanpa ragu. Aku siap, Ki. Aku nggak mau melihat suamiku mati pelan-pelan seperti ini. Ki Jatmo kemudian memulai ritual sederhana. Ia menyalakan dupa, membaca doa-doa kuno, dan memercikan air yang telah didoakan ke tubuh Pak Sarwo. Perlahan rintihan Pak Sarwo mereda. Tubuhnya yang tadinya kejang mulai tenang. Meski matanya masih sayu, tapi wajahnya muncul sedikit warna. Pertanda kehidupan belum sepenuhnya pergi. Namun yang lebih mengejutkan adalah ada yang keluar dari tubuhnya. Saat Ki Jatmo menempelkan sebatang jarum bambu ke perut Pak Sarwo, tiba-tiba ia muntah darah bercampur dengan potongan kecil kawat berkarat. Semua orang yang menyaksikan terperanjat. Sebagian berteriak ketakutan. "Ini bukti kalau memang ini santet," ujar Ki Jatmo dengan wajah tegang. "Tapi tenang, ini bukan akhir. Aku bakal ngirim balik supaya yang ngirim ngerti akibat tindakannya." Sejak malam itu suasana berubah. Jika sebelumnya hanya pihak Pak Sarwo yang tersiksa, kini gangguan mulai merambat ke rumah Pak Wiryo. Pada malam pertama setelah ritual penolakan itu, Pak Wiryo mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di kursi lurah, namun tiba-tiba kursi itu berubah menjadi singgasana api. Dari balik kobaran api muncul sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala, meraih lehernya dan berbisik, "Waktumu sudah dekat." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal, tapi yang lebih mengerikan, di tangannya ada bekas luka lebam berbentuk cakar. Seolah mimpi itu nyata. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Wiryo semakin sering diganggu. Pada siang hari, ayam peliharaannya mati mendadak satu persatu. Malam harinya, suara tangisan bayi terdengar dari halaman belakang. Padahal tak ada siapapun di sana. Istrinya, Bu Lastri, mulai ketakutan. Ia memohon pada suaminya untuk menghentikan semua ini. "Pak, sudahlah Pak, sudah hentikan. Ini sudah kelewatan,"
Sekarang santetnya juga masuk ke rumah kita, Pak. Aku takut nanti anak-anak kena imbasnya, Pak. Namun Pak Wiryo keras kepala. Aku ora bakal kalah. Iki gangguan cilik. Kamu gak ngerti. Ia pun kembali menemui Mbah Kromo, menceritakan apa yang terjadi. Dukun tua itu hanya tersenyum tipis. Aku sudah ngerti, sainganmu tidak tinggal diam. Dia punya pelindung. Ini sudah menjadi perang, Lurah. Tidak ada jalan kembali. Mbah Kromo lalu menyiapkan ritual balasan yang lebih ganas. Kali ini ia membawa hewan hidup, ayam cemani, yang harus dipotong di tengah malam. Diteteskan ke boneka jerami dengan nama Sarwo tertulis di atasnya. Pak Wiryo menuruti dengan tangan gemetar. Ritual itu membuat udara desa semakin berat. Warga merasakan hawa aneh. Angin panas berembus dari arah barat. Bau kemenyan bercampur aneh sering tercium tanpa sebab. Pohon-pohon besar di pinggir desa seperti mengeluarkan suara rintihan. Orang-orang mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Di pihak Sarwo, gangguan memang belum sepenuhnya hilang. Namun berkat Ki Jatmo, ia mulai bisa bernafas lebih lega. Luka-luka di tubuhnya perlahan mengering. Meski masih ada bekas hitam yang tak kunjung hilang. Tapi balasannya, rumah mereka kini juga sering dihantui bayangan. Beberapa malam anak-anaknya berteriak melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pojok kamar. Ki Jatmo menjelaskan, itu tandanya Mbah Kromo sudah melepaskan pasukan gaib itu lebih banyak. Tidak cuma menyerang awakmu, Sarwo, tapi semua keluargamu. Mendengar itu, Bumina gemetar. Ia sadar ini sudah melewati batas, tapi ia juga tahu tidak ada jalan kembali. Sekali pintu santet terbuka, maka balas membalas adalah satu-satunya jalan, sampai salah satu pihak hancur. Sementara itu Pak Wiryo meski tetap berusaha tenang, batinnya sebenarnya mulai goyah. Ia sering merasa ada yang mengawasinya. Saat berjalan di halaman, ia melihat bayangan hitam mengikuti langkahnya. Saat makan nasi yang ia suap kadang berubah menjadi ulat di mulutnya. Malam-malam ia mendengar bisikan di telinga. Ambisimu bakal jadi kuburanmu. Tapi alih-alih mundur, ia justru semakin marah. Ia bersumpah akan menghancurkan Sarwo sampai mati. Ia tak peduli jika harus mengorbankan apapun. Dan sumpah itulah yang membuat jalannya semakin dalam kegelapan. Perang santet kini resmi dimulai. Dua kekuatan gaib berhadap-hadapan, saling lempar penyakit, saling kirim kutukan. Dan desa semula tentram pelan-pelan berubah menjadi medan perang tak kasat mata, di mana setiap warga bisa saja menjadi korban berikutnya. Malam-malam di desa ini tidak pernah lagi sama. Jika dulu selepas maghrib warga masih duduk-duduk di teras, bercengkrama sambil menikmati teh panas, kini suasana berubah muram. Jalanan sunyi lebih cepat dari biasanya. Rumah-rumah terkunci rapat dan suara gamelan yang biasanya terdengar dari radio tua di pos ronda berganti dengan keheningan yang menyesakkan dada. Sejak Pak Wiryo mulai rajin mendatangi Mbah Kromo dan Pak Sarwo mendapat perlindungan dari Ki Jatmo, pertarungan dua dunia benar-benar pecah. Hawa angker menyelimuti desa, seolah-olah udara dipenuhi dendam yang tak terlihat. Gangguan pertama menimpa keluarga Pak Sarwo. Suatu malam anak bungsunya, Siti, tiba-tiba menjerit histeris. Saat Bumina masuk ke kamar, ia melihat tubuh anak itu melayang sebentar di atas ranjang, lalu jatuh keras. Ketika diperiksa, di punggungnya muncul bekas lebam panjang, seperti dicambuk benda tak kasat mata. Ki Jatmo segera dipanggil. Dengan doa dan mantranya, ia berhasil menenangkan Siti. Namun ia menggeleng serius. Ini tandanya serangan sudah tambah kuat. Tidak cuma menyerang Sarwo, tapi juga anakmu.
Di pihak lain Lurah Pak Wiryo juga tak kalah mencekam. Suatu malam Bu Lastri mendengar suara orang tertawa lirih di dapur. Saat ia ke sana, ia mendapati panci yang baru saja ia taruh rapi, penuh dengan belatung hidup. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Ia menjerit, jatuh pingsan di tempat. Pak Wiryo marah, lalu kembali mendatangi Mbah Kromo. Kali ini ritual dilakukan lebih mengerikan. Seekor kambing hitam disembelih, darahnya ditampung lalu dipercikan ke tanah kuburan yang diambil diam-diam. Boneka jerami dengan nama Sarwo kembali ditusuk jarum. Kali ini lebih banyak. Mantra yang dibacakan Mbah Kromo membuat angin malam berputar kencang, seolah seluruh alam ikut menyaksikan perang kegelapan itu. Setelah ritual, imbasnya segera terasa. Rumah Pak Sarwo diguncang suara gaduh aneh. Genteng jatuh sendiri, pintu berderit keras tanpa disentuh, dan di halaman tampak api kecil menyala, lalu padam dengan sendirinya. Warga yang lewat pun ketakutan. Mereka mendengar suara tangisan perempuan dari rumah itu, padahal tak ada siapapun selain keluarga Sarwo. Tapi balasan dari Ki Jatmo tidak kalah dahsyat. Ia mengadakan ritual di tengah malam di bawah pohon beringin tua yang dianggap keramat. Dengan air kembang 7 rupa, doa dan bacaan mantranya, ia mengirimkan kembali semua serangan yang datang. Malam itu, rumah Pak Wiryo terasa panas luar biasa. Tiba-tiba kaca jendela pecah tanpa sebab. Ayam-ayam berkokok bersautan. Dan pohon mangga di halaman mendadak layu keesokan harinya. Sejak saat itu, warga desa mulai merasakan sendiri dampak perang santet itu. Hewan ternak mati satu persatu tanpa sebab jelas. Ikan-ikan di kolam mengambang di permukaan. Bahkan padi yang hampir panen tiba-tiba menguning dan busuk. Orang-orang mulai percaya, bukan hanya keluarga Sarwo dan Wiryo yang menjadi sasaran, tapi seluruh desa ikut terseret ke dalam kutukan. Cerita-cerita aneh pun bermunculan. Ada seorang pemuda yang pulang dari sawah sore hari, melihat sosok pocong melompat-lompat di pematang. Seorang ibu muda yang menimba air di sumur malam-malam mendapati bayangan wajah lain di permukaan air, tersenyum menyeramkan. Anak-anak kecil sering terbangun sambil menangis, mengaku melihat kakek tua bermata merah duduk di pojok kamar. Warga yang ketakutan mulai saling menyalahkan. Ada yang mengutuk Pak Wiryo karena serakah akan kekuasaan. Ada pula yang menyalahkan Pumina karena dianggap sengaja memancing perang dengan mencari bantuan dukun. Desa yang tadinya rukun mendadak retak. Orang-orang tidak lagi percaya satu sama lain. Puncak kengerian terjadi pada malam Jumat Kliwon. Angin kencang bertiup sepanjang malam, membawa aroma anyir darah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari arah rumah Pak Wiryo. Warga yang memberanikan diri melihat, mendapati keanehan. Pohon pisang di halaman rumah lurah itu terbelah menjadi 2. Batangnya menghitam seperti disambar petir. Di dalam rumah Pak Wiryo duduk pucat dengan mata melotot. Di sekelilingnya berserakan piring-piring pecah. Sementara Bu Lastri menangis ketakutan. Aku lihat bayangan hitam, Lastri. Dia masuk, Lastri. Masuk ke rumah ini, Lastri. Tak jauh berbeda di rumah Pak Sarwo malam itu. Tubuhnya kembali panas. Namun kali ini bukan hanya rasa sakit, melainkan juga suara-suara asing di kepalanya. Ia mendengar bisikan yang memintanya menyerah. Bahkan ada suara yang menawarkan kekuasaan, asalkan dia mau memberikan sesuatu. Ki Jatmo berusaha keras melawan serangan itu. Ia duduk bersilah di depan rumah, menyalakan dupa dan melantunkan doa-doa. Tiba-tiba dari atap terdengar suara langkah-langkah berat, seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Namun saat beberapa orang naik untuk memeriksa, mereka hanya mendapati tanah kuburan segenggam.
basah bercampur dengan rambut manusia. Sejak malam itu, perang santet tidak lagi tersembunyi. Warga tahu dua kubu benar-benar saling serang dengan ilmu hitam. Kutukan melanda orang-orang. Orang-orang enggan keluar rumah selepas Isya. Anak-anak dilarang bermain jauh dan pos ronda selalu kosong. Desa yang dulu ramai jadi sunyi mencekam. Tapi yang paling mengerikan adalah korban-korban baru mulai berjatuhan. Tidak semua dari keluarga Sarwo atau Wiryo, melainkan warga biasa. Ada yang mendadak sakit keras dan meninggal dalam hitungan hari. Ada pula yang mendapati tubuhnya penuh luka seperti digaruk makhluk tak kasat mata. Perang santet itu telah berubah menjadi kutukan yang tak bisa dihentikan. Dua orang yang bertikai demi kekuasaan telah menyeret seluruh desa ke dalam kegelapan. Dan semakin lama semakin jelas tidak ada yang benar-benar akan menang dalam perang ini. Yang ada hanyalah kehancuran bagi semua. Seiring waktu, perang santet antara Pak Wiryo dan Pak Saryo tidak lagi terbatas pada lingkaran keluarga mereka. Energi hitam yang mereka lepaskan seolah-olah sudah tak terkendali, menjalar liar, mencari mangsa tanpa peduli siapa. Desa yang dulunya tenang dan penuh dengan suara jangkrik malam kini berubah jadi tempat yang selalu mencekam. Korban pertama di luar lingkaran mereka adalah seorang kuli tani bernama Pak Jari. Ia dikenal sederhana, pekerja keras, dan tidak pernah ikut campur urusan politik desa. Suatu pagi ia ditemukan tergolek di tengah sawah. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di lidahnya terjulur keluar paku berkarat panjang 2 jari. Warga geger, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin benda itu bisa muncul dari mulutnya. Sejak itu orang-orang mulai yakin bahwa perang santet benar-benar sudah merembet kemana-mana. Tak lama kemudian, giliran keluarga Purini yang terkena musibah. Anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun tiba-tiba sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, mengering hanya dalam hitungan hari. Kulitnya pucat keabu-abuan dan ia sering mengigau tengah malam sambil menyebut nama-nama orang yang tidak dikenal. Malam sebelum meninggal, ia berteriak-teriak ketakutan, mengaku melihat bayangan hitam duduk di pojok kamarnya. Ketika panas terakhirnya berhenti, jendela kamar terbuka sendiri dan suara tangisan lirih terdengar sampai ke rumah tetangga. Warga semakin resah. Mereka tidak tahu lagi harus berlindung kemana. Sebagian mendatangi kiai di desa sebelah, sebagian lagi meminta perlindungan dukun-dukun kecil yang mereka kenal. Namun hasilnya nihil. Justru semakin banyak yang jatuh sakit atau meninggal mendadak. Suasana desa pun retak. Orang-orang mulai saling tuduh. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Wiryo terlalu tamak hingga melibatkan setan dalam urusan politik. Ada juga yang menyalahkan Sarwo karena dianggap tidak tahu diri, menantang lurah. Bisik-bisik itu membuat permusuhan kecil muncul antar warga. Persaudaraan yang dulu erat berubah jadi kecurigaan. Malam-malam di desa semakin menyeramkan. Bahkan yang mengaku mendengar suara tangisan bayi di kuburan. Padahal tidak ada yang meninggal bayi di desa. Ada pula cerita tentang pocong yang melompat-lompat di jalan sepi, menatap siapa saja yang berani lewat dengan mata merah menyala. Suatu ketika seorang remaja desa bernama Budi pingsan setelah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sumur tua. Tubuhnya berlumuran darah dengan suara serak memanggil-manggil namanya. Semakin lama korban semakin bertambah. Tidak hanya sakit atau pingsan, tetapi juga meninggal secara mengenaskan. Seekor kerbau milik Pak Sastro ditemukan mati dengan tubuh penuh luka bakar, padahal tidak ada api di kandangnya. Seorang ibu hamil keguguran tiba-tiba, darahnya mengalir deras di lantai rumah
tanpa ada sebab medis. Bahkan beberapa anak kecil ditemukan pingsan di halaman rumah masing-masing, seolah-olah mereka dipaksa keluar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ki Jatmo sendiri mulai kewalahan. Ia sadar energi yang dilepaskan tidak lagi hanya antara dirinya dan Mbah Kromo, melainkan sudah menjadi perang gaib besar yang menyeret arwah-arwah gentayangan. Sementara itu Mbah Kromo juga tidak kalah gundah. Meski ia dikenal kejam dan sakti, ia mulai menyadari bahwa santet yang ia lepas telah menjadi bumerang. Arwah-arwah yang dipanggil tak semuanya bisa dikendalikan. Beberapa di antaranya berkeliaran bebas, haus darah dan mencari mangsa tanpa aturan. Namun Mbah Kromo tidak berani menghentikan ritual karena ia terikat janji dengan Pak Wiryo. Jika ia berhenti, kekuatan bisa berbalik menghantam dirinya sendiri. Ketakutan warga akhirnya memuncak. Banyak yang memutuskan meninggalkan desa untuk sementara, mengungsi ke rumah kerabat di kota atau desa lain. Malam-malam desa menjadi semakin kosong. Lampu-lampu minyak yang biasa menyala di teras kini padam, digantikan kegelapan pekat. Angin malam membawa bau busuk seperti bangkai, membuat siapapun yang masih tinggal merasa dicekam. Namun ada juga sebagian warga yang nekat bertahan. Mereka percaya bahwa jika mereka rajin sholat, membaca doa, dan memperbanyak wirid, maka gangguan itu tidak akan mendekat. Sayangnya, keyakinan itu pun goyah ketika Pak Kiai Karim, seorang ulama yang dihormati, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya penuh lebam dan ia tidak bisa lagi bicara, kecuali bergumam pelan, seolah sedang berdoa. Hanya dalam 3 hari beliau wafat. Kematian Kiai membuat desa semakin kehilangan pegangan. Setiap kali ada korban baru, Pak Sarwo dan keluarganya menahan tangis. Ia merasa semua ini terjadi karena dirinya yang menantang lurah. Sementara itu di pihak lain, Pak Wiryo justru semakin bingung. Bukannya saingannya tumbang, tapi seluruh desa ikut hancur. Ia mulai sering melamun, wajahnya pucat, matanya cekung. Bahkan Pulastri pun mengaku sering melihat suaminya berbicara sendiri di depan cermin, seakan sedang berdialog dengan sosok tak kasat mata. Malam Jumat berikutnya, tragedi besar terjadi. 3 orang warga ditemukan meninggal hampir bersamaan. Seorang ibu muda tergantung di dapurnya tanpa alasan. Seorang bapak parubaya terbakar hidup-hidup di ladang, padahal tidak ada api. Dan seorang anak kecil mati tenggelam di sumur, padahal ia tidak pernah mendekatinya. Kematian beruntun ini membuat seluruh desa gemetar ketakutan. Namun meski sudah begitu banyak korban, baik Pak Wiryo maupun Pak Sarwo sama-sama belum mau menyerah. Keduanya merasa kalau berhenti sekarang maka pihak lawan yang akan menang dan keluarganya akan semakin celaka. Maka jalan yang ditempuh justru semakin jauh. Ritual lebih berat, tumbal lebih besar, dan ilmu hitam yang lebih berbahaya. Desa itu kini bukan lagi tempat tinggal yang aman. Ia berubah menjadi medan perang gaib, tempat arwah gentayangan berkeliaran, dan manusia tak berdosa berjatuhan satu persatu. Tidak ada yang tahu kapan perang itu akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, semakin lama dibiarkan, semakin banyak korban tak bersalah yang akan ikut terkubur bersama dendam 2 orang yang buta hati. Desa itu sudah seperti neraka. Malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada lagi tawa anak-anak. Hanya keheningan pekat yang sesekali dipecah jeritan samar dari tempat entah. Warga yang masih bertahan hidup dalam ketakutan, mereka menutup pintu dan jendela, menyalakan dupa atau menabur garam di sekeliling rumah, berharap gangguan tak kasat mata tidak lagi mengetuk. Namun perang antara Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak mereda, justru semakin memuncak.
Kedua pihak yang sudah kehilangan rasa takut maupun belas kasih kini hanya berpikir bagaimana cara menghabisi lawannya. Korban-korban yang jatuh tidak membuat mereka sadar, melainkan semakin memperkuat tekad untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang paling kejam, ritual pamungkas. Pak Wiryo dengan wajah tirus dan mata merah kembali mendatangi Mbah Kromo. Malam itu hujan deras, namun ia nekat menembus gelap. Sesampainya di gubuk tua sang dukun, ia langsung bersujud. "Mbah, aku sudah nggak kuat, Mbah. Sainganku belum mati, tapi desa malah porak-poranda. Aku harus gimana, Mbah?" Suaranya serak, hampir putus asa. Mbah Kromo menatapnya dengan mata sayu namun penuh kilatan menyeramkan. "Kamu harus berani, Wiryo. Kamu harus melakukan ritual pamungkas. Tapi syaratnya lebih berat. Bukan kambing atau hewan apapun, tapi jiwa manusia yang dekat dengan dirimu." Pak Wiryo terkejut. Apa maksud sang dukun tumbal manusia? Bukan orang asing, bukan warga biasa, tapi seseorang yang benar-benar dekat dengannya. Jika itu dilakukan, serangan santet akan jadi yang paling mematikan. Namun harga yang harus dibayar jelas tak akan ringan. Beberapa hari berikutnya berubah menjadi semakin aneh. Ia sering termenung menatap istri dan anak-anaknya, seolah menimbang sesuatu. Bu Lastri yang merasa ada kejanggalan mencoba bertanya, tapi suaminya hanya diam dan marah tak jelas. Hingga suatu malam, keputusan gelap itu benar-benar ia ambil. Di tengah hujan deras, Pak Wiryo menyeret anak sulungnya yang berusia belasan tahun ke gubuk Mbah Kromo. Anak itu menangis ketakutan, tak mengerti kenapa ayahnya tega. Namun Wiryo menutup telinga, hatinya sudah mengeras oleh ambisi. "Ini buat masa depan, Le. Kamu kudu ngerti. Bapak ngelakuin ini semua agar keluarga kita selamat," gumamnya lirih, meski sebenarnya hatinya remuk. Ritual pun dimulai. Di dalam gubuk gelap dengan bau anyir darah, Mbah Kromo membaca mantra-mantra panjang, memanggil makhluk-makhluk yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Anak Wiryo dipaksa duduk di lingkaran tanah yang ditaburi bunga 7 rupa. Tangisannya makin keras saat darah ayam hitam disiramkan ke tubuhnya. Hingga akhirnya dengan sebuah keris pusaka, nyawanya dijadikan tumbal. Ceritanya memecah malam yang sunyi. Hanya tersisa angin kencang yang membuat genteng rumah warga berterbangan. Di saat yang sama, energi gelap yang dilepaskan melesat menuju rumah Sarwo. Di sisi lain, Sarwo pun tak kalah nekat. Ia yang sudah hancur hati melihat warga terus-terusan jadi korban, juga merasa jalan satu-satunya adalah mengakhiri perang ini. Dengan pukulan terakhir, Ki Jatmo meski berulang kali memperingatkan agar tidak melangkah lebih jauh, akhirnya menyerah pada desakan Sarwo. Suara Ki Jatmo bergetar seolah ia pun takut dengan apa yang akan terjadi. Sarwo menatap istrinya, Buminah yang duduk menangis di sudut rumah. Ia tahu siapa yang paling dekat dengannya. Hatinya bimbang, tapi kebencian pada Wiryo membuatnya buta. Pada malam yang sama, ia melakukan ritual dengan bimbingan Ki Jatmo. Tumbal yang dipilih adalah Buminah sendiri, wanita yang selalu setia mendampinginya. Tangisan Buminah tak mampu menggoyahkan niat Sarwo. Dengan tubuh bergetar, ia menutup mata istrinya dengan kain kafan putih, lalu memotong urat nadinya sesuai petunjuk ritual. Darah segar dipakai untuk melukis raja di lantai, dan doa-doa panjang mengiringinya. Saat Mina meregang nyawa, suara gaib terdengar di langit-langit rumah. Suara tawa perempuan bercampur isak tangis. Malam itu, 2 ritual pamungkas berlangsung bersamaan di 2 tempat berbeda.
Energi hitam dari dua arah saling beradu di udara. Langit mendadak memerah, petir menyambar-nyambar tanpa hujan, dan bumi terasa bergetar. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa bersujud, menangis, dan berdoa, karena mereka tahu desa itu sedang menjadi medan perang antara kekuatan tak kasat mata. Rumah Sarwo diterpa angin besar hingga genteng beterbangan. Sementara rumah Wiryo dihantam suara-suara gaib yang membuat kaca jendela pecah berantakan. Kedua keluarga berteriak histeris, anak-anak menangis, dan orang-orang yang masih tinggal di sekitar berlarian ke sawah, menjauh sejauh mungkin dari pusat kengerian. Energi gelap yang dilepaskan malam itu bukan lagi santet biasa. Ia menjelma menjadi kekuatan liar yang bahkan para dukun tidak mampu kendalikan. Seolah dua iblis raksasa saling bertarung, dan yang menjadi korban bukan hanya Sarwo atau Wiryo, tapi seluruh desa yang berdiri di antara mereka. Sejak malam itu, aroma darah dan bunga kembang setaman selalu tercium di udara. Warga tahu perang pamungkas telah dimulai, dan siapapun yang berada di dalamnya hanya menunggu giliran menjadi tumbal berikutnya. Ritual pamungkas dilakukan Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak hanya memanggil kekuatan gaib, melainkan membangun sesuatu yang lebih besar, dendam purba yang haus tumbal. Malam itu langit desa memerah, kilat berkilauan tanpa hujan, dan bumi bergetar seolah ingin menelan segala yang ada di atasnya. Sejak tumbal manusia diberikan, energi hitam di dua rumah itu tak terkendali. Warga desa yang masih bertahan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ada yang bersembunyi di sawah, ada yang berlari ke desa sebelah, bahkan ada pula yang nekat berjongkok sambil terus membaca doa dengan mata terpejam. Mereka tahu malam itu akan menentukan siapa yang akan lenyap. Di rumah Wiryo, suara tangisan anak sulungnya yang baru saja dikorbankan seakan tidak mau hilang, padahal jasadnya sudah dikubur diam-diam di belakang gubuk Mbah Kromo. Namun suara itu terus terdengar menjerit memanggil nama ayahnya. Wiryo gelisah, keringat dingin bercucuran. Bu Lastri histeris memaki-maki suaminya karena merasa telah kehilangan anak sulungnya. Sementara itu di rumah Sarwo, tubuh Bumina yang sudah tak bernyawa masih terbujur di ruang tengah, ditutupi kain kafan putih penuh darah. Sarwo di sampingnya gemetar, matanya kosong. Ia merasa seperti baru saja menusuk jantungnya sendiri. Namun ia memaksa meyakinkan diri. Tengah malam energi hitam dari dua ritual pamungkas itu bertemu. Pertarungan gaib benar-benar meletus di udara. Warga desa melihat bayangan besar seperti dua sosok raksasa hitam saling berhadapan di langit. Suara petir berdentum disusul jeritan-jeritan gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah Wiryo, lampu minyak pecah satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Bayangan hitam masuk melalui pintu dan jendela, menari-nari di dinding. Tiba-tiba tubuh Wiryo terhempas ke lantai, tercekik oleh tangan tak kasat mata. Ia meraung, kesakitan, matanya memerah, mulutnya mengeluarkan busa hitam. Bu Lastri menjerit berusaha menolong, tapi tubuhnya terpental ke dinding, hingga darah segar mengalir dari kepalanya. Di rumah Sarwo, keadaan tak kalah mencekam. Atap rumah bergetar seperti hendak runtuh. Perabotan beterbangan dan darah dari tubuh Bumina sudah menjadi tumbal, mengalir deras membentuk aliran aneh di lantai, menyerupai raja gaib. Sarwo menjerit ketakutan ketika bayangan hitam menyeretnya ke tengah ruangan. Tangan-tangan tak kasat mata mencakar wajahnya, meninggalkan luka dalam. Ia menjerit menyebut nama istrinya, tapi yang menjawab hanya suara tawa panjang yang menyeramkan. Energi yang dilepaskan ternyata tidak berpihak pada salah satu. Ia justru menghantam keduanya sekaligus.
tumbal manusia yang diberikan Wiryo dan Sarwo membuat kekuatan gaib semakin liar. Tidak lagi bisa diarahkan. Akhirnya mereka berdua justru menjadi sasaran utama. Rumah Wiryo terbakar mendadak tanpa sebab. Api muncul dari lantai, membesar, lalu melahap seluruh bangunan. Warga yang melihat hanya bisa berteriak dari kejauhan, tidak berani mendekat. Anehnya, api itu tidak seperti api biasa. Warnanya kehitaman dan tidak mengeluarkan asap, hanya bau anyir yang menusuk hidung. Ketika api padam menjelang subuh, yang tersisa hanya arang. Di tengah puing-puing, tubuh Wiryo ditemukan gosong, tapi wajahnya tetap utuh, dengan mata melotot dan mulut menyeringai. Di sisi lain, rumah Sarwo runtuh seketika. Dinding-dindingnya ambruk, genteng beterbangan, dan tanah di bawahnya retak. Warga menemukan Sarwo terkubur separuh tubuh, masih hidup tapi berteriak-teriak ketakutan. Namun anehnya, meski tubuhnya masih utuh, kulitnya membusuk seperti mayat, menjerit meminta tolong, tapi tidak ada yang berani mendekat. Hingga akhirnya tubuhnya benar-benar hancur, seperti dilumat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ki Jatmo dan Mbah Kromo, dua orang yang menjadi perantara perang itu, juga mendapat balasan. Ki Jatmo ditemukan meninggal duduk bersila di bawah pohon beringin. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Sedangkan Mbah Kromo menghilang tanpa jejak. Gubuknya kosong, hanya tersisa bau dupa dan darah kering di lantai tanah. Ada yang bilang ia dibawa makhluk yang selama ini ia perintah. Ada pula yang bilang ia lari meninggalkan desa. Keesokan harinya, desa itu seperti kuburan. Rumah Wiryo dan Sarwo rata dengan tanah. Keduanya hancur bersama keluarga masing-masing. Warga yang selamat hanya bisa menunduk, menangisi nasib mereka. Tidak ada yang berani menyebut nama kedua orang itu lagi, karena mereka percaya arwahnya masih bergentayangan, mencari pelampiasan. Sejak malam itu, desa benar-benar berubah. Sawah-sawah tidak lagi digarap, banyak warga pindah meninggalkan tanah kelahiran mereka. Desa itu ditinggalkan, hanya menyisakan cerita mengerikan yang diwariskan dari mulut ke mulut, tentang lurah dan saingannya yang saling santet, hingga menghancurkan segalanya. Perang itu tidak menghasilkan pemenang, yang ada hanya kehancuran. Dan nama Wiryo serta Sarwo menjadi contoh kelam bahwa ambisi bisa menelan tidak hanya diri sendiri, tapi juga seluruh jiwa yang tak berdosa. Semua tidak lagi sama. Jalanan yang dulu ramai dengan tawa anak-anak dan canda orang dewasa kini sunyi. Hanya diisi hembusan angin malam dan suara reruntuhan. Sawah-sawah terbengkalai, pohon-pohon besar tumbang, dan sungai yang biasanya jernih kini keruh, mengalir lambat dengan aroma anyir yang menyengat. Warga yang selamat hanya tinggal beberapa keluarga. Mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus. Takut keluar rumah, takut suara apapun di malam hari. Adalah arwah dendam yang belum puas. Anak-anak kecil kerap menangis melihat bayangan melintas di dinding. Dan orang dewasa sering mendengar bisikan tak jelas di telinga mereka. Desa itu resmi dikutuk. Tidak ada yang berani menyebut nama Pak Wiryo ataupun Pak Sarwo, karena dipercaya arwah keduanya masih berkeliaran, menghantui siapa saja yang berani menyebutnya. Bahkan beberapa orang yang mencoba menyinggung nama mereka dalam percakapan mendadak jatuh sakit parah. Tubuhnya penuh lebam dan luka aneh muncul tanpa sebab. Malam Jumat Kliwon menjadi malam paling menakutkan. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa suara gemerisik seperti jeritan panjang. Rerumputan bergoyang dan bau anyir darah menyeruak dari tanah. Warga yang mencoba berdoa pun merasakan hawa dingin menjalar hingga tulang. Beberapa saksi mengatakan melihat dua bayangan hitam saling beradu di langit.
seolah masih meneruskan perang yang sudah membinasakan banyak jiwa. Warga yang tersisa hanya berani bergerak di siang hari, bekerja sebentar di sawah atau menebang pohon untuk kebutuhan mendesak. Namun malam selalu menjadi momok, tidak ada yang berani tidur nyenyak tanpa menyalakan dupa atau membaca doa sepanjang malam. Desa itu kini menjadi legenda yang menakutkan. Warga yang mengungsi menceritakan bahwa siapapun yang mencoba kembali akan dihantui oleh bisikan gaib, suara tangisan, dan bayangan hitam. Bahkan pemerintah desa yang mencoba masuk untuk memeriksa desa sering mengaku merinding melihat reruntuhan rumah yang seperti hidup atau mendengar suara aneh yang membuat mereka meninggalkan desa dengan cepat. Kehidupan spiritual desa juga berubah drastis. Setiap upacara atau pertemuan keagamaan harus disertai ritual khusus untuk menenangkan roh-roh dendam. Namun meski sudah berusaha, aura gelap tidak pernah benar-benar hilang. Semua menyadari bahwa kutukan ini abadi. Energi hitam yang dilepaskan oleh Pak Wiryo dan Pak Sarwo tidak bisa kembali, tidak bisa dipadamkan, dan akan terus mengintai siapa saja yang mendekati desa. Dalam beberapa tahun, desa itu nyaris menjadi desa mati. Hanya sedikit warga yang bertahan karena keterikatan pada tanah leluhur. Mereka hidup seperti hantu dalam kehidupan sendiri, menghindari kontak dengan dunia luar. Sebanyak mungkin, anak-anak yang lahir setelah tragedi itu sering dikabarkan melihat bayangan misterius di malam hari atau mendengar bisikan samar yang memanggil nama mereka. Legenda desa itu akhirnya menyebar ke desa-desa sekitar. Cerita tentang lurah dan saingannya yang saling santet, mengorbankan anak dan istri, serta menimbulkan kutukan abadi menjadi peringatan bagi semua orang. Ambisi dan dendam yang melibatkan ilmu hitam tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan, melainkan kehancuran menyeluruh. Orang-orang yang masih tinggal di desa pun hanya bisa terdiam, hidup dalam ketakutan dan kesedihan, mengamati reruntuhan rumah, sawah tak terurus, dan sumur tua yang selalu dipenuhi energi gaib. Mereka tahu satu hal pasti, siapapun yang menginjak desa itu setelah malam tiba akan merasakan kutukan yang sama, dan desa itu tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.